Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sahabat semua, para peternak se-Indonesia? Mudah-mudahan teman-teman dan sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Begitu juga dengan peternakan teman-teman. Mudah-mudahan semakin maju, semakin berkembang, dan pada akhirnya sukses. Amin. Teman-teman, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas, dan pembahasan kali ini merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan yang mendarat pada video kita sebelumnya, yaitu tentang tahapan pemberian pakan untuk DOC ayam kita dari 0 sampai kepada usia panen. Nah, ini merupakan pembahasan yang sangat menarik menurut saya, karena masih banyak sekali teman-teman pemula yang masih melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat fatal, yaitu di bagian jenis pakan yang tepat untuk anak ayam kita sesuai dengan usia, teman-teman. Kenapa saya katakan fatal? Karena teman-teman dan sobat semua, ketika kita salah pilih dalam memilih jenis pakan, maka yang akan terjadi, ayam-ayam kita bukan tumbuh kembang secara baik, tetapi justru malah sebaliknya ya. Terkadang justru malah ayam-ayam kita lambat untuk berkembang, teman-teman. Untuk itu kita akan bahas dari 0 bagaimana cara kita memberikan pakan untuk ayam-ayam kita dari usia DOC sampai kepada usia panen, agar pertumbuhannya bisa maksimal, tentu saja dengan pemberian pakan yang tepat, teman-teman. Ini dia penjelasannya. Untuk ayam yang baru menetas, katakanlah usia 1 hari, teman-teman, maka yang harus kita berikan pada DOC ayam ini adalah pakan dari pabrikan. Ini kalau teman-teman memang menghendaki pertumbuhan daripada DOC kita maksimal dan cepat besar, teman-teman. Dan saya sarankan teman-teman untuk menggunakan pakan pabrikan merek Bravo 311 ya, teman-teman, yang masih lembut. Contohnya seperti yang teman-teman lihat di depan layar kaca kita. Nah, yang saya maksud pakan pabrikan yang lembut seperti ini, teman-teman, ini mereknya Bravo 311. Jadi kalau teman-teman menggunakan ini sudah tepat. Jangan pula nanti teman-teman menggunakan pakan pabrikan yang sudah kasar, karena pakan pabrikan merek dan jenisnya itu banyak, teman-teman. Maka dari itu teman-teman jangan sampai salah pilih. Termasuk yang ini merupakan pelet 152, hampir sama dengan Bravo 311 lembutnya, tetapi yang menjadi pembeda adalah kandungan proteinnya, teman-teman. Jadi kandungan untuk 152 ini lebih lebih banyak, lebih besar. Kenapa? Karena memang untuk ayam dewasa. Nah, kemudian teman-teman dan teman semua, ketika ayam kita sudah usia 1 minggu ke atas, maka teman-teman sudah bisa menggunakan pelet yang seperti ini, yang sudah terlihat kasar ya, teman-teman. Dan mengenai merek itu banyak. Silakan teman-teman gunakan, kalau yang saya rekomendasikan itu Bravo 511 atau 511, teman-teman. Nah, tetapi yang perlu teman-teman ingat adalah bahwa untuk membuat ayam kita cepat besar, bukan hanya semata-mata kita disiplin dalam pemberian pakan ataupun jenis pakan saja yang harus tepat, tetapi kita juga harus memperhatikan kesehatannya, teman-teman. Termasuk kita tidak boleh telat terhadap air minumnya, karena ketika mereka makan, mereka pasti wajib minum, teman-teman. Apalagi yang mereka makan adalah makanan yang mengandung protein tinggi, yaitu pelet atau pur, teman-teman. Yang mana ketika mereka makan pur, maka tentu saja reaksinya tentu saja pasti akan panas ya di lambung, yang itu menyebabkan mereka haus. Dan ketika mereka haus, maka tentu saja ketika kita tidak menyiapkan air minum secara disiplin, ini yang justru akan menghambat proses pertumbuhan daripada DOC ayam kita. Dan ini perlu dipahami, teman-teman. Dan mohon maaf, saya bukan berarti mengajari, karena saya menceritakan tentang pengalaman saya. Dan banyak juga pengalaman dari teman-teman kita yang memang gagal membesarkan DOC dari 0 sampai kepada usia panen. Kebanyakan 50% pada mati, teman-teman, yang disebabkan karena hal yang demikian. Semakin lama pertumbuhan daripada ayam-ayam kita tentu saja semakin baik, semakin besar ya, dan nampak terlihat montok-montok, teman-teman. Nah, kemudian adakah perubahan dari jenis pakan yang harus kita berikan? Jadi mengenai jenis pakan yang harus kita berikan untuk usia 1 minggu ke atas, itu kita targetkan sampai kepada usia 1,5 bulan, teman-teman, untuk menggunakan pur 511. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, jika target kita hanya memberikan pur 511 ini di usia hanya 1,5 bulan atau 1,5 bulan, lalu kemudian jenis pakan apa lagi yang harus kita berikan pada ayam-ayam kita setelah usia 1,5 bulan atau 1,5 bulan, teman-teman? Karena dalam beternak untuk mendapatkan keuntungan itu jelas faktor pakan sangat menentukan, teman-teman. Maka dari itu di usia 1,5 bulan kita sudah mulai mengenalkan mereka
DOC ayam kita ataupun ayam-ayam kita dengan pakan-pakan alternatif. Yang mana pakan alternatif ini bisa kita dapatkan dari banyak penjuru teman-teman, baik dari alam, baik dari hijauan ataupun tanaman dan sayur-sayuran teman-teman, maupun dari yang mengandung protein hewani, yaitu dari jenis keong sawah dan juga kijing sawah yang bisa kita manfaatkan untuk pakan ayam-ayam kita usia 2 bulan ke atas teman-teman. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa sumber pakan alternatif itu banyak ya, selain daripada hijau-hijauan yang bisa kita berikan, di sini juga kita bisa memanfaatkan limbah, terutama adalah limbah pabrik tahu, dan kita bisa memanfaatkan ampas tahu untuk sumber pakan alternatif untuk ayam-ayam kita, untuk membantu meminimalisir biaya pakan tetapi tidak mengurangi kualitas daripada pertumbuhan dan kesehatan ayam-ayam kita teman-teman. Yaitu dengan cara ketika kita menggunakan ampas tahu, kita tetap akan doping, kita akan tetap kolaborasikan dengan pakan pabrikan supaya nanti gizi, protein, dan nutrisi yang dibutuhkan oleh ayam tetap tercukupi dan terjaga teman-teman. Dan sumber pakan alternatif lain itu bisa kita dapatkan juga dari dedak padi ya teman-teman. Saya rasa teman-teman sudah tidak asing lagi dengan yang namanya dedak padi. Ini sudah sangat terkenal, sudah sangat banyak sekali yang menggunakan dedak padi sebagai sumber pakan untuk ternak kita. Baik dari unggas ayam, entok maupun bebek. Jadi banyak sekali yang menggunakan ini. Dan kemudian ketika kita menggunakan dedak padi, sebaiknya campuran yang digunakan itu campuran apa? Tetap kita menggunakan atau melibatkan pakan dari pabrikannya teman-teman, karena kandungan nutrisi yang terdapat pada dedak padi sebetulnya sangat rendah, sehingga kita harus doping, kita harus bantu dengan menggunakan pakan pabrikan juga. Dan jika teman-teman menggunakan pakan alternatif jenis dedak padi, sebaiknya teman-teman gunakan juga pelet ataupun sentrat yang mereknya 152. Dan ini biasa digunakan untuk pakan ternak babi ya teman-teman. Tetapi jangan khawatir bahwa pelet ini atau sentrat ini itu halal dan bisa diaplikasikan untuk ternak ayam kita teman-teman. Dan secara hasil silahkan teman-teman coba sendiri. Hasilnya sangat luar biasa bagus ya teman-teman. Nah kemudian sumber pakan alternatif lain yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita gunakan untuk pakan ternak ayam kita selanjutnya adalah dari rencekan udang maupun teri teman-teman. Jadi rencekan udang maupun teri ini bisa teman-teman dapatkan dan bisa teman-teman beli itu di toko pakan ternak ataupun di tukang ikan. Kalau di tukang ikan itu sudah pasti ada teman-teman ya. Dan biasa dijual dengan harga 7.500 ya. 7.500 itu per kilogramnya teman-teman. Nah adapun campuran yang baik untuk rencekan teri ini untuk hasil yang maksimal silakan teman-teman gunakan juga dedak. Kemudian kalau ada sisa nasi silakan campurkan saja. Dan kemudian teman-teman campurkan hijauan. Ini akan sangat bagus sekali untuk pertumbuhan ayam-ayam kita. Terutama adalah untuk ayam yang usianya 2,5 bulan teman-teman. Ini sangat bagus sekali ketika kita menggunakan rencekan teri ini yang diaplikasikan atau yang dicampur dengan bahan-bahan lain seperti dedak dan juga hijauan ya teman-teman. Dan teman-teman tidak perlu takut dan khawatir kalau ayam-ayam kita tidak menyukai dengan jenis pakan ini. Karena kita akan lihat bersama teman-teman ketika kita menggunakan rencekan teri ya atau rencekan udang ini yang kita campur dengan dedak dan bahan lainnya, itu ayam-ayam justru malah sangat menyukainya teman-teman. Jadi tidak ada kata-kata kalau ayam kita tuh tidak suka dengan racikan pakan ini ya teman-teman, karena memang sudah saya coba. Jadi teman-teman cukup untuk mencontoh saja, mencoba saja sesuai dengan apa yang saya sarankan teman-teman ya. Baik teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video dan kesimpulan daripada video ini bahwa tahapan dalam pemberian pakan untuk ternak ayam kita dari 0 sampai kepada usia panen itu sangat penting teman-teman untuk berkesinambungannya usaha peternakan kita supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sudah saya jelaskan bahwa untuk usia 1 hari sampai kepada 1 minggu silahkan teman-teman gunakan Bravo 13 dan kemudian kita akan naikkan menjadi Bravo 15 ketika sudah usia 2 minggu ke atas dan bisa ditargetkan sampai kepada usia 1,5 bulan. Setelah 1,5 bulan silahkan teman-teman gunakan apa yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu jenis pakan alternatif. Tetapi untuk teman-teman tidak lupa bahwa untuk melatih anak ayam kita mau mengkonsumsi dan memakan pakan-pakan jenis alternatif ini harus kita doping, harus kita bantu juga dengan pelet ataupun pur ya teman-teman, supaya nanti mereka langsung mau memakannya. Karena banyak sekali pengalaman kalau kita langsung berikan begitu saja tanpa kita bantu dengan atau tanpa kita campur dengan pakan pelet atau pur, itu biasanya jarang yang mau untuk kelas ayam teman-teman ya. Untuk itu kita perlu mencampurkan sedikit pakan dari pabrikan supaya untuk memancing mereka atau untuk melatih mereka agar mau memakan
semua jenis pakan alternatif teman-teman, yang pada akhirnya pada saat usia 4 bulan sudah bisa kita gunakan pakan dari alternatif secara murni. Dan dengan ayam-ayam kita mau mengkonsumsi dan memakan pakan-pakan yang sifatnya alternatif secara gratis, maka tentu saja kita tidak perlu lagi menggunakan pakan dari pabrikan teman-teman. Dan pada akhirnya insya Allah kita akan bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Baik teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan video kali ini menginspirasi serta bermanfaat. Insya Allah kita akan bisa berjumpa kembali pada video-video Jadi Sultan TV berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.